Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat. Anil hasanati wassayyiat. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ada 4 perbandingan umur dan amal manusia. Yang pertama, manusia yang panjang umurnya disertai dengan amalnya yang baik. Yang kedua, pendek umurnya namun juga amalnya baik. Yang ketiga, pendek umurnya dan buruk amalnya. Dan yang terakhir adalah manusia yang umurnya panjang namun amalnya buruk. Salat soleh dan soleha rahimakumullah. Dari keempat perbandingan ini, maka yang terbaik adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang keempat. Namun hal ini tidak melulu karena masalah baik atau buruknya amal. Juga tergantung dari lama dan panjangnya waktu yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan amal kebaikan atau keburukan. Karenanya seorang yang beriman dan melaksanakan amal kebaikan dan kesolehan akan lebih mulia dari sesamanya yang berumur lebih pendek. Dengan demikian, masalah waktu dan kesempatan untuk melaksanakan amalan baik yang soleh maupun yang buruk itu dapat menjadi pembeda. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sesungguhnya panjang umur merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika umur yang panjang dipenuhi dengan keburukan, maka pemiliknya menjadi orang yang paling buruk. Dalam hadis disebutkan, An Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi ana rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amaluh qala fa ayun nasi syarrun qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu siapakah orang yang terburuk? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kenapa orang yang panjang umurnya dan baik amalnya merupakan orang yang terbaik? Karena orang yang banyak kebaikannya, setiap kali umurnya bertambah, maka pahalanya juga bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalannya yang terus tambah walaupun hanya sekedar istiqomah di atas iman. Sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Barang siapa melewatkan hidup untuk kebaikannya, maka dia telah beruntung dan sukses.
Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakannya, dia tidak akan beruntung dan merugi dengan kerugian yang nyata. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah sesukamu selain Dia, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Ada kisah dua bersaudara yang masuk Islam bersama-sama, lalu keduanya meraih husnul khatimah di sisi Allah SWT, namun berbeda derajatnya dengan sebab umur yang berbeda di antara keduanya. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ada dua laki-laki dari suku Bali datang kepada Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya lebih giat dari yang lain. Orang yang sangat giat dari keduanya itu ikut berperang lalu wafat syahid. Sedangkan yang lainnya hidup setahun setelahnya lalu meninggal. Talha berkata, aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari dalam surga, lalu ia mengizinkan orang yang wafat terakhir dari keduanya untuk masuk surga lebih dahulu. Lalu orang itu masuk lagi ke dalam. Lalu dia keluar dari surga lagi. Lalu mengizinkan orang yang wafat syahid untuk masuk surga. Lalu dia menemuiku. Kemudian berkata, kembalilah, karena sesungguhnya belum datang waktu untukmu. Besoknya, Talha menceritakan kepada orang-orang dan mereka keheranan terhadapnya. Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan cerita itu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sisi mana kamu heran? Mereka menjawab, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang satu ini lebih giat dari yang lain. Lalu dia juga wafat syahid. Tetapi orang yang terakhir yang wafatnya itu belakangan masuk surga lebih dahulu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bukankah dia orang terakhir itu wafat masih hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan lalu berpuasa Ramadan, dan dia telah melakukan salat sekian banyak, sujud di dalam setahun? Mereka menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, Ramadan kali ini sudah barang tentu harapannya adalah ia menjadi yang terbaik untuk kita semua. Karena saat Ramadan berlalu, ia tak akan kembali. Dan di tahun yang akan datang, kita juga belum pasti dapat menemuinya lagi. Kita tidak tahu apakah nanti kita masih hidup atau sudah meninggalkan alam dunia ini.
sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.